Halo guys, kembali lagi bersama saya Frangli Elviano Tangka dengan NIM 1910110334. Pada saat ini saya akan membuat video tentang pembelajaran matematika, itu tentang transformasi geometri. Untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi, jurusan Matematika angkatan 2019. Untuk itu, kita masuk dalam pembelajaran. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, tidak lain dan tidak bukan, Frangli di YouTube channel ini. Oke, pada saat yang berbahagia ini, saya bahas tentang matematika. Tidak usah berlama-lama, saya bahas yaitu tentang transformasi geometri. Jika dilihat dari wajah kalian pasti sangat excited, bukan? Untuk itu, let's go! Transformasi itu terbagi 4 bagian, yaitu pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, pemutaran atau rotasi, perkalian bangunan atau dilatasi. Kita akan bahas satu persatu. Untuk itu, stay tune. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang translasi atau pergeseran. Sebuah titik P dengan X, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan Y satuan sepanjang sumbu Y, maka diperoleh peta titik P aksen, X aksen, Y aksen. Seperti kita lihat dalam gambar ini. Translasi T yang memetakan sebuah titik P, X, Y sehingga diperoleh bayangan dapat ditulis dengan P aksen, X aksen, Y aksen. Maka kita bisa melihat bahwa cara penulisannya seperti berikut dan notasinya seperti di papan. Kita masuk dalam contoh soal. Contoh, ruang garis AB dengan A di titik 1,5 dan B di titik 3,-2 ditranslasikan 2 satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y. Yang menjadi pertanyaan yaitu tentukan bayangannya. Pada soal diketahui bahwa pergeseran 2 satuan arah X dan 3 satuan arah Y identik dengan komponen translasi T 2, 3. Untuk A di titik 1,5, bayangannya itu 1 ditambah 2 untuk X dan 5 ditambah 3 untuk Y. Jadi bayangan A adalah di titik 3,8. Untuk B di titik 3,-2, bayangannya itu 3 tambah 2 untuk X dan -2 tambah 3 untuk Y. Jadi bayangan B itu ada di titik 5,1. Kita bisa lihat. Kita masuk dalam materi kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Pencerminan yaitu memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangunan geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Rumus umum refleksi bisa kita lihat di samping kanan. Kita masuk dalam contoh soal. Segitiga ABC berkoordinat di A titik -1,1, B di titik -1,3, dan C di titik 6,3 direfleksikan terhadap sumbu X. Yang menjadi pertanyaan, tentukan koordinat bayangan di titik-titik segitiga ABC tersebut dan gambarkan. Ingat bahwa pencerminan terhadap sumbu X jika P di titik X, Y, jadi bayangan P itu terletak di X, -Y. Sehingga kita dapat membuat untuk titik A
Bayangan A terletak di titik minus 1, minus 1, dan titik B bayangannya terletak di minus 1, minus 3, dan titik C bayangannya terletak di 6, minus 3. Kita dapat gambarkan sebagai berikut. Hai Anto, apa kabar? Bike, trinca situada tank, frank, trinca si mau membant com mejelas cantentang rutas e pada transformasi geometri. Oke, kalau begitu aku akan menjelaskan tentang rotasi pada transformasi geometri. Tapi sebelum itu ayo kita masuk. Oke, baiklah. Rotasi atau perputaran yaitu memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terdapat titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terdapat posisi awal yang disebut dengan sudut rotasi. Rumus umum rotasi ada beberapa. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Jika titik P itu terletak di X, Y, maka bayangan P itu terletak di minus Y, X. Yang berarti minus di sini ya ada berlawanan arah jarum jam. Ada juga rotasi sebesar minus 90 derajat, rotasi sebesar 180 derajat, 90 derajat, minus 90 derajat, dan 180 derajat. Nanti aku kirim lewat WhatsApp. Oke, kita masuk dalam contoh soal. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W terletak di minus 4,2, X terletak di minus 3,4, Y terletak di minus 1,4, dan Z terletak di minus 1,2. Yang ditanya adalah pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0, gambarkanlah. Kita harus mengingat bahwa rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0, maka titik P di titik X, Y, maka bayangannya itu terletak di minus X, minus Y. Jadi kita bisa merubah titik W bayangannya di 4, minus 2, titik X bayangannya terletak di 3, minus 4, Y bayangannya terletak di 1, minus 4, Z bayangannya terletak di 1, minus 2. Jadi gambarnya bisa kita lihat seperti berikut ini. Si frank, ini sangat membantu sebagai bayangan yang untuk saat ini aku yang traktir. Oke, mantap. Oke, kita masuk dalam penghujung materi, yaitu tentang dilatasi atau perkalian bangunan. Dilatasi atau perkalian bangunan itu mengubah ukuran sebuah gambar atau memperbesar maupun memperkecil. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala K. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K di titik P, X, Y, maka bayangan dari P itu terletak di KX, KY. Berikutnya yaitu dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K, P, X, Y. Maka bayangan dari P itu terletak di K dalam kurung X kurang A plus A, K dalam kurung Y plus B plus B. Kita masuk dalam contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A terletak di titik 0,2, B di titik 2,2, dan C terletak di 2,0. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal serta gambarlah. Untuk menyelesaikannya, kita ingat terlebih dahulu bahwa dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, P di titik X, Y, maka bayangan dari P itu terletak di KX, KY. Sehingga untuk titik A, bayangannya terletak di 0,6,
Titik B bayangannya terletak di 6,6. Titik C bayangannya terletak di 6,0. Untuk itu kita dapat gambarkan gambarnya sebagai berikut. Oke, demikian penjelasan saya tentang transformasi geometri. Semoga guys kalian bisa mengerti, bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan transformasi geometri dan bagian-bagian di dalamnya. Dan jika kalian menyukai video ini dan dapat membantu kalian semua, tolong tinggalkan jejak dengan klik like, subscribe, atau komen. Untuk itu, saya Frank Leelviano Tangka undur diri. Bye guys, thank you.